Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama siang hari ini dan seperti biasa kita di acara teras UMKM. Alhamdulillah siang hari ini sahabat budaya saya akan berbincang dengan narasumber saya yang kayaknya baru di Perompat ya. Bukan apa lagi namanya, bukan lama tapi baru datang di Pro 4, tapi katanya pernah datang di Pro 1. Nanti kita akan kenalan dulu sama beliau. Beliau adalah Isman Muhlis Esos SPD MPD, founder Grinda Kerupuk Selada, dan hari ini kita akan berbincang mengenai mengubah selada segar menjadi kerupuk renyah. Assalamualaikum, selamat siang. Siapa? Isman. Salam Kak, Apa kabar Isman? Alhamdulillah sehat. Kayaknya kalau bicara tentang selada, kita ini orang yang ibu-ibu ya, mohon maaf ya, ibu-ibu yang biasa dengan selada itu kayaknya menarik ini perbincangan kita, karena selada itu adalah makanannya ibu-ibu di dapur begitu ya. Nanti kita akan berbincang lebih jauh ya, Isman, tentang topik kita mengenai mengubah selada segar menjadi kerupuk renyah. Sesaat lagi kita dengarkan dulu kelong berikut ini.
Nusantara Siang Perumpat Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Teras UMKM dan saya sudah bersama narasumber kita siang hari ini. Ada Isman yang akan bicara tentang mengubah selada segar menjadi kerupuk renyah. Baik Isman, kalau bicara tentang selada, tadi di awal saya bilang selada itu kan ibu-ibu rumah tangga itu adalah makanan hari-harinya ya dalam memasak begitu. Dan Anda salah satu inovasi yang dibikin sangat menarik begitu. Saya tertarik sekali sebagai ibu-ibu yang juga suka dengan selada. Nah, boleh tahu sejak kapan didirikan usaha tak ini dan apa yang menginspirasi Isman memilih selada yang biasanya hanya dikenal sebagai lalapan atau hiasan piring sebagai bahan baku utama produk kerupuk ini. Boleh, silakan. Baik Kak, terima kasih banyak. Oke, jadi awal usaha kami itu sebenarnya kita mulai dari tahun 2024. Kemudian yang kita berdayakan di sini karena ini adalah program pemberdayaan kami itu teman-teman disabilitas. Nah, ini yang paling unik. Iya. Nah, terus terang saja di kampung kami khususnya di Kabupaten Bulukumba Kak, itu tepatnya di Desa Bontobulaeng, Kecamatan Bulukumba. Nah, di sana terus terang masih banyak karena kami termasuk desa terpencil ya. Di sana itu masih banyak bahkan ibu-ibu yang tidak tahu selada Kak. Beda dengan perkotaan. Perkotaan itu sudah sudah viral lah yang namanya selada, sudah terbiasa lah. Nah, di kampung kami banyak ibu-ibu tidak tahu mau diapakan ini selada. Dan memang awalnya kami berbagi ke mereka, bahkan hampir tiap rumah itu kami sedekahkan setiap Jumat itu untuk ibu-ibu, itu gratis. Nah, terserah dari ibu-ibu mau dibikin apa. Bahkan banyak dari mereka bikin varian-varian seperti itu Kak. Nah, dari sinilah awal mulanya kita membangun, karena di Desa Bontobulaeng 90% itu mereka adalah petani. Nah, dan banyak juga teman-teman disabilitas yang ada di Desa Bontobulaeng itu. Bahkan di sekitar wilayah tersebut ada beberapa teman-teman disabilitas yang mohon maaf mereka terpinggirkan, mereka minder untuk berbuat. Nah, hadirnya program ini kami mampu setidaknya kami membuat mereka untuk percaya diri dulu. Bagaimana mereka bisa berbuat untuk bisa mandiri itu Kak. Oke, baiklah. Nah, melanjutkan lagi. Lalu apa nama usaha tak dan di mana itu alamatnya? Boleh. Oke, kalau nama usaha, kalau induknya itu kita ada Jerak Lomfoa Farm. Untuk nama produk kami itu Grinda Kak. Jadi Grinda itu singkatan dari kata green dan da. Green itu kan hijau, kemudian selada. Da itu adalah selada. Jadi selada hijau. Makanya kami namakan di produk kami itu adalah Grinda, selada hijau. Kalau alamatnya kami di Desa Bontobulaeng, Dusun Bontobulaeng, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Gitu. Oke, baiklah. Nah, boleh tahu selada itu kan memiliki kadar air yang sangat tinggi ya. Bagaimana proses teknis atau eksperimen yang kita lakukan hingga berhasil mengubahnya menjadi tekstur kerupuk yang renyah dan tahan lama. Ya, silakan Ki. Iya. Untuk sistem yang kita gunakan itu kan memang sistem hidroponik ya Kak. Jadi memang kita tidak menggunakan di sistem tanah. Nah, kita menggunakan air sebagai bahan bakunya selada dan kami selalu percaya ini adalah pemberdayaan sangat menarik, unik dan bisa dikembangkan kemana saja. Nah, kami bisa mengklaim bahwasanya kebun kami adalah salah satu kebun yang steril dan itu sangat bersih itu. Dan kami menjaga kebersihan karena di sisi lain kita sudah ada produk juga untuk bagaimana kita bisa kembangkan. Itu Kak. Gitu ya. Oke, baiklah. Melanjutkan lagi perbincangan kita. Nah, kalau bicara tentang tantangan terbesar apa yang kita hadapi saat mencoba menstabilkan rasa dan kerenyahan produk pada masa awal pengembangannya? Ya, silakan Ki. Baik, terima kasih Kak. Untuk
Berbicara tantangan, sebenarnya tantangan kami sangat besar, dan tantangan kami kalau mau dipikir itu sangat banyak. Di sisi lain yang kami berdayakan adalah teman-teman disabilitas. Mohon maaf, mereka ini tidak sama dengan orang-orang yang normal pada umumnya. Iya. Bahkan ketika berbicara mengenai rasa, Mhm. banyak banget, salah satunya adalah penentuan takaran. Nah itu Kak, karena memang hari ini kita buat, besok mungkin gagal, besoknya lagi buat, gagal lagi. Karena tidak ada penentuan, tidak ada pencatatan bahwasanya rasa inilah yang tepat untuk kita pasarkan. Seperti itu Kak. Akhirnya saya berikan solusi bagaimana caranya kita eksperimen lagi tapi mencatat. Jadi Iya. kita catat apa ya istilahnya Takarannya. takarannya supaya ketika kita membuat tidak lupa, karena mereka juga kadang sering lupa Kak. Seperti itu. Ya, oke, baiklah. Nah, boleh tahu lagi apa yang menjadi nilai jual unik produk Seledrita dibandingkan dengan cemilan sayur lainnya yang sudah ada di pasar? Kita tahu kan sekarang tuh banyak sekali sayuran itu yang dibikin dia dalam kemasan yang apa ya namanya kedap dari udara, air. Itu dia keringkan begitu loh, Dek. Oke, silakan. Kalau berbicara mengenai keunikan di produk kami, salah satunya kami adalah pencetus di Sulawesi Selatan, boleh kami klaim karena memang banyak petani hidroponik yang ada di Kabupaten Bulukumba, bahkan Sulawesi Selatan banyak Kak. Cuman memang baru kami yang pertama publikasikan ini, yaitu kerupuk selada, dan ini sangat banyak diminati oleh orang-orang khususnya di Kabupaten Bulukumba Kak. Karena kenapa? Belum ada sebelumnya selada yang diolah. Selada itu hanya digunakan untuk bahan konsumsi langsung begitu. Oke, begitu jadi tidak ada yang mengelolanya. Oke, Betul, baiklah. Kembali lagi kalau bicara tentang menjaga konsistensi, kualitas dan kesegaran. Pasokan selada ini biasanya kan agar standar itu pastinya standar rasa kerupuknya itu tetap terjaga di setiap produksi. Apa yang dilakukan biasanya supaya tetap stay dengan harga dengan rasa yang sama gitu? Kalau untuk menjaga kestabilan sebenarnya kami tetap harus menjaga sterilisasi kebun kami Kak. Dan itu teman-teman, hari ini kami memberlakukan teman-teman disabilitas yang ada di kebun kami itu, mereka saya masukkan shift-shift. Jadi Iya. kita Berapa orang? Boleh tahu? sejauh ini ada 4 orang Kak. Itu jadi saya berlakukan mereka shift-shift agar kenapa? Iya. Mereka jadi ada yang kita masukkan dari pagi sampai siang. Nah, siang lanjut sore, karena sayur itu memang butuh perhatian penuh kalau di selada itu. Ya, seperti itu Kak. Kebunnya berapa luasnya ini kalau boleh tahu di sana? Kalau di kebun kami itu ukurannya, kalau luasnya itu 10 kali 40 meter Kak. Nah, iya benar Kak. Oh, ya, lalu. Jadi untuk lubang tanam kami itu kurang lebih hampir 4.000 lubang tanam Kak. Seperti itu Kak. Kalau boleh tahu juga, nih masa tanamnya berapa lama biasa untuk hasil panennya langsung dipanen begitu ya? Berapa lama itu? Kalau masa tanam mulai dari penyemaian sampai masa panen itu kita sampai, kalau mau paling besarnya itu 40 hari sampai 45 hari Kak. Cuman karena permintaan bahan baku sekarang itu sangat besar dengan adanya program pemerintah ya, itu bisa kami sampai 20 sampai 25 hari itu sudah bisa panen Kak. Seperti itu. Begitu di. Iya Kak. Kalau yang menyiram terus yang juga memproduksi produk ini beda-beda orang juga, iya. Kalau untuk menyiram ini kan sistem hidroponik Kak. Jadi sebenarnya tidak perlu disiram karena air itu sudah mengalir. Oh, Jadi iya. dia memang tiap harinya airnya berputar. Karena itu adalah sumber kehidupan daripada selada itu Kak. Tinggal bagaimana kita merawat. Terus untuk orang yang mengerjakan itu sama Kak. Sama Ji. Sama Ji. Jadi tahu, mereka yang merawat sayur itu, mereka pula yang memproduksinya Kak. Wow, hebat. Padahal Bener, mereka Kak. tunanetra ya. Mereka Mama- daksa. Oh, daksa. Oh, Kebanyakan daksa. daksa. Oh, Iya. kebanyakan daksa. Betul. Oh ya, alhamdulillah 4 ya. Ya. Wow.
bagaimana awalnya mereka mau masuk begitu atau ikut terlibat dalam ini produk ini, selada ini? Kalau awalnya kan sebelumnya saya sudah ada program Kak. Oh iya. Sebelum hadirnya Jerak Lomfoa Farm ini, kita sebenarnya sudah ada program sebelumnya. Bahkan lebih banyak disabilitas yang kami berdayakan. Cuman programnya itu bukan jangka panjang Kak, jangka pendek. Begitu. Nah seperti itu kita ada program pengolahan jagung marning, karena di Bulukumba itu kan memang ciri khasnya jagung marning Kak. Iya, Benar, itu. di mana-mana itu dikenal Kenal. jagung marning Kak. Pokoknya- Oleh-olehnya dari sana itu begitu Betul. pasti ya. Iya, Iya. makanya Kak. Nah dari situ, bahkan kita sudah pernah trial di masing-masing teman-teman yang kita berdayakan untuk memproduksi jagung marning. Oh, iya. Cuman memang kita keterbatasan bahan baku dan lain-lainnya Kak. Akhirnya program ini, oke mungkin kita butuh program yang memang bisa sustain. Makanya muncullah di 2024 itu kita punya ide untuk bagaimana kita hadirkan Jerak Lomfoa Farm, karena rata-rata teman-teman disabilitas ini adalah mayoritas petani. Seperti itu Kak. Iya, begitu daripada Iya, menganggur betul. produknya, mendingan kita kelola begitu ya. Betul. Ini kenapa apalagi namanya? Kenapa mau selada begitu kan? Padahal banyak yang lain tadi jagung apa segala macam. Kenapa? Kenapa kita pilih selada? Karena pertama dia prosesnya lebih mudah dan cepat Kak. Oh, gitu. Lebih mudah menghasilkan perputaran uang lah ceritanya. Karena memang kami ingin bagaimana teman-teman bukan hanya mandiri dari segi dari segi mereka bisa mengelola selada, tapi mereka juga bisa mandiri dari segi finansial Kak. Oh, iya. Itu yang kita utamakan. Sementara kalau kita pilih komoditas yang lain, mohon maaf, mungkin ketika kita pilih jagung kan berapa Kak? 3 bulan baru bisa panen. Betul. Nah sementara untuk selada itu bulan-bulan itu bisa panen Kak. Boleh tahu berapa yang dipanen biasa setiap bulannya? Ini rata-rata saja ya. Iya. Kalau rata-rata setiap bulan itu bisa sampai 3.500 pohon Kak. Itu bisa kita panen karena sistem kami juga itu sistem rotasi Kak. Jadi bisa per minggu pun bisa kita panen. Begitu. Iya Kak, betul. Apakah selada itu juga yang selain diolah menjadi kerupuk dijual juga mentahnya begitu atau yang segarnya? Betul Kak. Jadi memang sejauh ini memang produksi olahan kami memang belum terlalu konsisten karena memang permintaan bahan bakunya yang semakin besar Kak. Jadi selada secara langsung itu terlalu banyak permintaannya Kak, khususnya di Kabupaten Bulukumba. Akhirnya kita belum terlalu sustain untuk membuat untuk produk selada. Cuman memang untuk produk ini kita sudah komitmen ke teman-teman, habis 17 Agustus kita akan produksi besar-besaran karena memang sudah lumayan lah untuk permintaan Kak. Iya. Berapa kalau umpama ya produknya? Boleh diangkat produknya, kasih lihat ke saya dulu. Oke. Produknya mana? Oke. Ini, Kak, Itu produknya. produknya. Oke. Produknya itu ada beberapa rasa, boleh tahu? Kalau untuk rasa awalnya kita memang ada 4 ya Kak. Ada original, kemudian ada balado, kemudian ada keju, kemudian ada manis. Nah itu cuman dari berbagai tahap ya kita memang masih awal-awal itu memang kita masih mencari rasa yang tepat. Iya, Seperti itu Kak. Nah kan kita tidak ingin rasa selada itu hilang rasanya di olahan kerupuk ini. Nah begitu. iya Kak, akhirnya kami hanya mempertahankan 2, yaitu original dan baladonya. Original dan balado. Iya, Dan betul, paling Kak. banyak disuka itu rasa apa? Original Kak, Original. betul. Karena dia pengen rasa selada itu tetap ada Kak. Karena kalau ketika bicara dengan penambahan bahan lain itu kan pasti rasa seladanya pasti akan berkurang karena ada penambahan misal balado. Seperti itu Kak. Oke, baik. Isman, kita jeda dulu ya. Nanti kita akan kembali Oke, saat Kak. lagi. Kita dengarkan dulu kelong berikut ini.
Lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch you through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah. Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok. Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan? Nusantara Siang Perombat Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di teras UMKM dan alhamdulillah kita masih bersama Isman, sahabat budaya, dan ini adalah satu usaha yang ibu-ibu juga mungkin suka dengar gitu. Kenapa di selada bisa dijadikan kerupuk begitu? Sayur ini. Apalagi anak-anak sekarang malas makan sayur. Mungkin dengan adanya inovasi membuat kerupuk, anak-anak bisa makan, begitu ya. Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita akan terima telepon ya. Untuk yang mau bergabung boleh langsung juga berkomentar di YouTube kami, ada YouTube kami Pro 4 RRI Makassar. Boleh berkomentar, teman-temannya boleh langsung, siapapun komunitas ya, boleh mungkin berkomentar tentang produk yang diproduksi oleh Isman dan teman-temannya di siang hari ini, sahabat budaya. Baik, kalau bicara tentang strategi atau standar juga ya, ini kita belum konsistensi strategi ya. Strategi apa yang Isman terapkan, baik itu dari sisi branding maupun kemasan, sehingga produk ini bisa masuk ke segmen pasar premium? Silakan Ki. Baik Kak, terima kasih. Nah, kalau berbicara mengenai strategi itu memang sejauh ini kita masih offline ya Kak. Dan memang kita sering ikut-ikut kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba. Jadi misal kayak ada pameran, itu kita ikut. Dan teman-teman disabilitas yang kami libatkan, mereka lah yang menyampaikan inovasi ini ke orang-orang yang bertanya Kak. Seperti itu. Jadi strategi kita sejauh ini masih terbilang offline Kak. Seperti itu, iya. Oke, baik, lanjut lagi. Kalau bicara dengan tadi penjualan, ya tadi kita sempat juga strateginya ini modal juga salah satu strategi. Oke, berapa sih modal awalnya? Baru awal usaha buka itu berapa? Iya. Oke Kak, terima kasih. Kalau berbicara mengenai modal, alhamdulillahnya karena saya banyak berjejaring di luar, akhirnya modal ini sebesar pun sebenarnya kami tidak ada Kak. Karena dana ini sebenarnya adalah dana hibah yang kami dapatkan. Seperti itu. Dan ini juga sebenarnya amanah yang memang harus kita jaga, dan teman-teman disabilitas juga harus kita jaga Kak, seperti itu. Iya, kalau omsetnya apakah ada perubahan juga dari awal berkembang hingga saat ini? Kalau dari perubahan pasti banyak Kak. Dan memang awal-awal memang kita masih sangat minim untuk pemasukan ya Kak. Memang masih kisaran misal 5 sampai 6 juta. Seperti itu. Kalau sejauh ini alhamdulillah sudah di atas rata-rata 10 jutaan Kak. Itu per bulan. Begitu. Seperti itu, dan alhamdulillahnya kita sudah bisa memberikan uang saku kepada teman-teman disabilitas itu. Alhamdulillah ya. Iya Kak, benar. Iya tahu. Dan tadi sempat bicara tentang segmen pasar. Sebenarnya segmen pasarnya ini seperti apa? Kan tadi yang dipegang Isman, coba angkat dulu produknya Isman. Itu kan masih masih kemasan bening ya. Sekarang sudah ada yang digambar itu yang premium ya. Betul. Sejak kapan kemasan itu berubah? Ini kan sebenarnya kemasan ini memang di awal seperti ini Kak. Kenapa berubah premium ya, seiring berjalannya waktu, untuk menarik pelanggan itu ya kita harus memperbaiki kemasan kita sebenarnya. Seperti itu. Di sisi lain memang kualitas produk yang harus kita pertahankan juga. Dan memang fase perkembangan kami untuk menciptakan olahan ini memang kan bertingkat Kak. Dan akhirnya memang kita sebenarnya di Bulukumba kita punya kemasan yang sudah sangat premium Kak. Seperti itu. Cuman memang karena dari perubahan masa ke masa, kita buat juga yang seperti ini Kak.
karena kita lihat segmentasi pasar yang ada di daerah itu, dia juga sebenarnya ada sebagian orang yang suka secara langsung, lihat secara langsung Kak, seperti itu. Iya. Dan ini kan transparan Kak. Iya, Nah, betul. mereka ingin lihat bagaimana bentuknya ini di Iya, dalam. betul. Iya. Jadi kalau untuk yang seperti ini itu kita apa ya? Kita istilahnya pilah-pilah di mana segmentasinya yang cocok. Nah, kalau yang premium itu kita taruhnya juga di segmentasi pasar yang cocok Kak, seperti itu. Gitu. Satu kemasan itu berapa gram? Iya. boleh. Kalau satu kemasan ini nih ini dia 70 gram Kak. Ya, harganya berapa boleh tahu? Kalau harganya 10.000. 10.000. Betul. Itu dititipnya di mana nih saat ini, untuk saat ini? Kalau saat ini kita ada beberapa penitipan Kak. Salah satunya itu di Bulukumba, di Hotel Agri. Oh iya, tahu. Oke, baiklah. Rasa apa yang kita pegang itu? Original Kak. Original. Ini yang paling best seller. Oh itu, nanti kita Betul, tes Kak. ya, testimoni Boleh, ya. Kak. Kalau yang satunya rasa apa itu? Sama, Des? Kak. Oh, Sama. ya. Rasa Original semua original. Kak. Ih, tapi Iya. beda warna ya. Iya betul. Kenapa? Nah, Apa membedakan itu? Iya, boleh. ini kenapa beda warna? Karena ini lebih banyak takaran seladanya. Ini iya. agak kurang sedikit Kak. Tapi harganya sama. Sama. Oh, Sama dengan aja. gram yang atau depo iya, yang sama. Sama. Oke. Seperti itu, Kak. Izinnya sekarang sudah sampai bagaimana nih? Apa ada sudah haki atau halal atau apa gitu saat ini? Kalau saat ini alhamdulillahnya karena memang kita di Kabupaten Bulukumba sangat difasilitasi untuk UMKM juga Kak. Dan alhamdulillah kita sudah ada halal sama PIRT-nya. Seperti itu Kak. Tahu, alhamdulillah. Oke, kemasannya tuh berubah sejak kapan? Kalau boleh tahu. Tahun berapa? Berubah di tahun ini sih Kak, 2026 ini. Oh, awal iya, tahun. Siapa yang bikinkan kemasan? Kalau untuk yang seperti ini dari kami sih Kak. Yang bikin sendiri? Iya Ide? betul. Wow. Kalau yang digambar itu Sama sih Kak, sebenarnya kita yang menciptakan ini. Betul. plastiknya juga dibeli. Iya, cuma dibeli. Dari luar atau di sini? Di sini aja Kak. Di sini? Iya, cuman kalau yang untuk premium itu alhamdulillah kita difasilitasi dari Dinas Koperasi Kabupaten Bulukumba. Oh, tahu. Iya. Wah, jadi bantu begitu Betul ya. Kak. Iya. Wih, apa peran sebenarnya pemerintah bagi kalian dalam membangun usaha ini? Seberapa penting gitu? Kalau menurut kami itu sangat penting dan memang di masa yang sekarang ini memang kita harus membangun kolaborasi ya, terutama untuk UMKM kita jangan menutup diri karena sebenarnya kami percaya pemerintah sangat mendukung kehadiran daripada UMKM karena itu akan meningkatkan daya beli atau daya kunjungan daripada orang-orang yang ada di luar sana Kak. Dan kita akan membantu memperkenalkan daerah kami seperti itu melalui UMKM dan melalui inovasi-inovasi yang tumbuh dari teman-teman UMKM Kak. Iya, oke, baiklah. Kita melanjutkan lagi perbincangan kita di siang hari ini kembali. Siapa saja yang dipekerjakan dalam usaha ini dan sudah memiliki izin apa saja tadi kita sudah bahas. Tapi boleh tahu ini tentang mereka yang dipekerjakan disabilitas ini tinggalnya dekat sekitar itu? Kalau yang dipekerjakan memang ada 4 orang Kak. Terus ada 1 orang yang backup itu ibu-ibu KWT. Nah, Apa itu KWT boleh kelompok wanita tani Kak. Oke. Jadi salah satu kelompok wanita tani itu kita ikut berdayakan di situ juga untuk membackup teman-teman 4 orang ini Kak. Oh, bukan hanya disabilitas Betul. tapi ibu-ibu juga Kita yang juga lingkungan itu. Iya, kita juga berdayakan ibu-ibu KWT. Oh iya. Sebenarnya. Iya. Berapa orang ibu-ibu KWT? Cuman itu? 1 orang Kak. 1 orang. Jadi total mereka sudah 5 orang. Oh iya, itu juga shiftan. Tidak Kak. Oh, tidak. Jadi dia masuk backup. Backup aja. Betul, backup aja. Oke. Tapi ini itu mereka bekerja pagi, siang, malam para disabilitas ini begitu? Kalau untuk kerjanya mereka itu dari Senin sampai Sabtu itu kita pakai shift Kak. Iya sih. Iya, Oke. jadi mereka masuk jam 7 sampai jam 12 siang. Itu 1 orang. Dari jam 12 siang sampai jam 5 sore itu 1 orang lagi Kak. Jadi iya, mereka sebenarnya dalam Nggak ada seminggu malam, mohon maaf. Enggak ada Kak, Oke, enggak ada. sampai situ. Insya Allah kalau malam sayur aman lah. Seperti itu. Karena memang Ada sudah Cuaca. dipele-pele memang Iya, ya di benar, Kak. benteng ya. Oh iya. Boleh tahu di tempat itu
dia dalam apa ya? Dalam bentukan seperti apa, boleh digambarkan mungkin? Kalau di tempat kami itu berbentuk greenhouse, Kak. Oh, greenhouse. Iya, betul. Oke. Hidroponik ya. Hidroponik, Kak. Kan hidroponik biasa kan mereka di tanah lapang saja, tidak ada yang kita Betul. bilang greenhouse itu. Kalau di tempat kami memang alhamdulillah, makanya kami selalu membahasakan bahwasanya kebun kami adalah salah satu kebun yang bersih dan rapi, karena memang tempatnya sangat rapi, Kak. Wah, tertarik ini Bulukumba Iya, ya. Bulukumba, Kak. Iya, Anda dari Bulukumba nih tadi nih. Iya. Betul. Iya. Pagi-pagi napa? Aman jika. Ya, jadi Oke, sebenarnya lanjut. ya, jadi memang kita memang upayakan bagaimana kebun ini bisa tetap steril seperti itu, karena kami khawatir ketika Iya. kebun ini tidak tertutup seperti mungkin kelihatan di Iya. kebun-kebun yang lain. Iya. Kami khawatir ketika dia tidak steril nanti akan banyak hama yang menyerang, Kak. Tertutup saja pasti ada hama, apalagi kalau tidak tertutup. Itu. Apalagi juga dari cahaya matahari ya, karena kayaknya kalau selada itu tidak boleh ini ya, tidak boleh terlalu terpapar matahari ya, begitu Betul, ya. dia tidak boleh terkena cahaya matahari langsung, Kak. Iya, makanya kita pakai penutup khusus untuk khusus selada, Kak. Menahan Seperti itu. matahari itu Menahan ya. matahari itu. Ih, susah-susah gampang ya pelihara selada itu. Betul, ya. Kak. Karena kan Iya. kalau salah sedikit tidak bisa digunakan menjadi keripik. Oke, kerupuk maksud saya. Nah, bahan dari kerupuk itu sebenarnya selada umur berapa yang bisa dipanen begitu, atau ada kategori umur tidak dalam panen tersebut untuk bisa jadi kerupuk selada ini? Kalau berbicara mengenai kategori umur, itu sebenarnya yang penting daunnya sudah besar, Kak. Oh begitu, tidak Iya. tergantung bulan. Tidak gitu. tergantung bulan. Pokoknya ketika dia sudah daunnya lebar, itu sudah bisa, Kak. Sudah aman. Ah begitu. Iya, Kak. Tidak diukur, maksudnya mohon maaf ya. Kita kan orang awam ya. Betul. Tingginya Enggak, Kak. tidak. Oh tidak. Daunnya kehijau-hijauan sekali, tidak Enggak. ya. Oh, jadi itu kerupuknya asli memang dari Asli, selada. Kak. Tidak ada pewarna tambahan. Enggak ada. Oh, enggak ada. Iya. Jadi asli memang. Iya. Prosesnya dong diceritakan. Kita kan tertarik ya. Ada enggak betul. pertanyaan saya di tengah ini? Oke. Proses. Nah, ini dia. Kita ke ini dulu lah. Apakah ada teknologi? Ya. Teknologi atau alat khusus yang kita gunakan untuk memastikan bahwa nutrisi selada ini tidak hilang selama proses penggorengan atau pengeringan. Nah, ini penggorengan atau pengeringan dulu nih. Ya, boleh. Oke. Kalau berbicara mengenai teknologi ya, Kak, sejauh ini kita tidak menggunakan teknologi. Karena kami masih percaya teman-teman bisa bisa menjaga kestabilan sayur seperti itu. Memang sejauh ini kita belum ada teknologi seperti IoT dan lain-lain itu yang memang sudah bisa mengukur kadar nutrisi, berapa nutrisinya seperti itu. Nah, kalau berbicara mengenai proses pengolahan kerupuk selada ini, sebenarnya itu tidak terlalu ribet juga sih, Kak, karena memang hanya bagi Anda gitu ya. Ya. Oke, silakan lanjut, mohon maaf ini Betul, intermezzo. aman, Iya. Kak. Oke, silakan. Jadi memang kita ambil daun selada itu yang memang layak untuk kita buat sebagai kerupuk selada. Nah, kemudian itu kita nanti istilahnya kita blender, Kak, supaya dia halus. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita jemur. Nanti kita jemur. Nah, nanti itu kita bikin bulat-bulat, nanti kita masak, Kak. Jadi ada proses masaknya dulu. Seperti itu. Nah, nanti habis dari kita masak, kita irislah tipis-tipis. Seperti itu. Baru nanti kita goreng, selesai. Tapi ditiriskan dulu ya. Ya. Dikeringkan juga dulu. Betul. Oh, Semakin kering semakin bagus hasilnya. Semakin renyah. Semakin renyah. Sesuai judul kita. Betul. Tapi kalau tidak ada matahari bagaimana? Nah, ada teknologi tidak yang digunakan itu nah, dia. itu yang menjadi PR kami, Kak. Karena sejauh iya. ini kita belum ada teknologi, jadi dan memang cuaca di Bulukumba itu memang kadang beda ya dengan Makassar. Makassar sudah beberapa bulan ini tidak pernah hujan. Iya. Sementara di Bulukumba, Kak, itu hampir tiap minggu masih hujan. Iya. Iya, benar. Jadi kita masih kebingungan bagaimana cara supaya
produksi kita lancar dengan kondisi yang seperti ini. Iya, betul. apalagi sering hujan toh Kak, karena Iya. kita memang butuh matahari yang Panas bagus, ya? panas. Kalau Makassar Betul. pagi jemur pakaian intermeson ya. Iya. Pagi jemur pakaian jam 9, jam 12 sudah bisa angkat. Betul. Setebal apapun bajunya ya. Saya bahkan Seterang pernah matahari itu. Saya Kak, bayangkan bahkan pernah bawa ke Makassar ini. Iya. Ininya, apanya? Seladanya. Seladanya untuk saya jemur. Iya. Iya Kak. Waduh. Iya, ini salah satu yang saya bawa ini adalah saya jemur di Makassar Kak. Masa? Betul. Jadi bolak-balik Bulukumba Iya, setengah hari gini Kak, kering nih. itu Misa bilang. Coba Miki berjemur di Makassar dah setengah hari. Itu Mika, Jeki. Dede. makanya saya bilang kayaknya kalau kita tunggu di Bulukumba ini tidak bakalan bisa jadi ini olahan. Kayaknya saya bawa Mika saja ke Makassar untuk saya jemur saja. Sejak kapan dibawanya? Pokoknya sebulan terakhir lah Kak, saya bawa ini. Berapa banyak biasa dibawa? Tidak terlalu banyak sih Kak, maksudnya sesuai kebutuhan saja lah, sesuai kebutuhan permintaan. Nah itu yang kita bawa. Tuh. Iya, daripada tidak produksi tuh Kak, mending Iya. saya bawa ke Makassar. Apalagi permintaan mohon maaf ya di toko-toko atau di hotel itu sudah bilang mana mi produksi tak mana mi produk tak ada yang cari begitu. Betul. Kalau biasa produksi begitu jarak berapa hari atau setiap hari produksi? Sebenarnya sejauh ini masih tergantung dari permintaan sih Kak. Oh, permintaan. Iya, nanti ada permintaan baru kita produksi karena lagi-lagi saya mengatakan bahwasannya permintaan bahan baku kami itu masih sangat tinggi. Karena ini kan membutuhkan waktu Kak. Iya, betul. Sementara bahan baku kita yang selada segar itu kan langsung cabut, packing selesai, Iya. langsung jual. Iya. Nah ini kan membutuhkan mungkin 2-3 hari baru bisa jadi. Apalagi dengan proses misal kita harus mengeringkan duduk. Iya. Nah Siapa yang seperti kerjakan itu, itu? Kak. Teman-teman disabilitas dan ibu KWT. Anda pemasaran? Iya. Oh. Betul. Temannya di sebelah pemasaran? Iya. Jadi ada tugas masing-masing begitu ya, sudah Betul. dibagi ya. Iya. Alhamdulillah. Baik. Kembali lagi. Proses tadi pengeringan berapa hari? Boleh tahu? Tadi kita bilang Kalau ini ya kerupuknya ya. iya bisa sampai 2-3 hari sih Kak. 2-3 hari. Iya, kalau dari masa setelah nanti kita jemur itu sebenarnya 1 hari selesai. Cuman memang kita masih menunggu matahari yang sangat pas untuk bagaimana segera bisa kering. Oh begitu. Itu. Oke. Baiklah. Nanti kita jeda dulu. Saya mau kasih dengar dulu satu pesan berikut ini. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Siang Pro 4 Makassar. Kita melanjutkan perbincangan kita siang hari ini, sahabat budaya, dan masih bersama Isman. Beliau adalah salah satu penggerak juga untuk selada. Kalau dilihat selada, ibu-ibu pasti sudah tahu ya. Kalau biasa makan di apa lagi namanya, ada ini saya punya apalagi warung dekat sini, dekat kantor, dia juga punya selada. Jadi ibu-ibu biasa atau saya juga biasa makan di sana, enak seladanya kalau dimakan, konsumsi segar. Baik, kembali lagi kita berbincang di teras UMKM sahabat budaya. Nah, untuk itu berikutnya, siapa target audiensi utama produk ini dan bagaimana cara kita mengedukasi mereka tentang manfaat mengkonsumsi kerupuk selada dibandingkan kerupuk biasa begitu. Silakan Ki.
Ya, kalau berbicara mengenai target audiens sebenarnya kita inginnya orang-orang sekitar dulu, Kak. Seperti itu karena sebenarnya kami percaya bahwasannya orang-orang sekitar yang kita edukasi itu akan menambah orang-orang yang ada di luaran sana untuk daya tarik membeli kerupuk olahan selada. Karena terus terang saja, Kak, di kampung kami khususnya di Bulukumba itu memang banyak orang, atau mungkin di luar Bulukumba ya, mungkin banyak orang tidak suka selada secara langsung, Kak. Iya, karena mungkin entah rasanya atau bagaimana. Nah, dari situlah kenapa kita membuat olahan ini juga, yang sebelumnya mereka tidak ingin makan selada, akhirnya mereka bisa konsumsi selada. Nah, itulah target audiens kami, orang-orang sekitar, dan memang kita sering memasarkan kepada kegiatan-kegiatan pemerintahan yang ada di Kabupaten Bulukumba. Seperti itu, Kak. Sering ikut event? Sering, Kak. Setiap ada event, sebenarnya alhamdulillahnya pemerintah di Kabupaten Bulukumba juga memang sangat support dengan UMKM. Jadi setiap ada event-event itu kita diundang langsung, Kak, untuk ikut itu karena memang mungkin salah satu UMKM yang memberdayakan disabilitas. Seperti itu, Kak. Itu keunikannya. Betul. Ya, alhamdulillah. Baik. Selanjutnya kalau bicara tentang produksi. Nah, selama produksi atau proses produksi, apakah ada bagian dari selada yang tidak terpakai? Nah, jika ada bagaimana kita mengelola efisiensi bahan baku tersebut? Iya. Kalau sejauh ini, kalau mau dibahasakan tidak terpakai, sebenarnya semuanya terpakai, Kak. Ya, kecuali Iya. akar ya. Kecuali akarnya, Kak. Iya, kan Iya, tak bisa betul. mentom itu diolah, benar. Kak. Intermezzo. Iya. Iya, jadi semua dipakai. Semua terpakai, Kak. Itu Iya. pun kerupuk itu semua dipakai juga. Dipakai, Kak. Dan pada akhirnya memang kita menghindari bagaimana limbah kan, Kak. Nah, jangan sampai ini bisa jadi limbah. Ketika misal dia tidak terpakai. Akhirnya kami buatlah kerupuk selada sehingga semua bisa terpakai. Iya. Seperti itu, Kak. Oke, kalau rata-rata nih kembali lagi di tengah persaingan UMKM yang ketat, kanal pemasaran mana, online ya atau offline, yang terbukti paling efektif untuk meningkatkan volume penjualan produk ini? Dan jika online, jualan di platform apa saja? IG kah, Facebook kah, atau TikTok? Boleh, silakan. Oke, baik. Sejauh ini memang efektivitasnya penjualan kami itu memang masih offline ya. Karena memang hampir setiap minggu memang kita upayakan bisa menarik pelanggan baru, seperti itu, Kak. Dan memang kita keliling, kita sedekah saja. Kita memang sering melaksanakan yang namanya sedekah Jumat, salah satu strategi untuk memperkenalkan produk kami juga, seperti itu. Kalau di pemasaran online sebenarnya memang kita sudah jalankan, cuman memang mungkin belum terlalu banyak lah. Cuman ada beberapa yang tertarik dengan pemasaran online kami. Sudah ada beberapa juga yang pesan. Cuman memang masih tinggi lah dari sisi offline-nya. Kalau kami juga aktif di Instagram. Apa nama Instagramnya, boleh tahu? JLF Hidroponika. Betul. Sama TikTok juga kami aktif, sama Facebook juga. Semuanya sama. Sama namanya. Iya. Oke. Kalau line telepon atau WA, kalau ada yang mau pesan, boleh, nomornya berapa? Kontak? Boleh. Kalau nomor untuk pemesanan itu di nomor 0853 9494 6379. Oke. Ulang boleh? Kontaknya ini bisa WA 0853 9494 6379. Itu nomor admin kami, Kak. Admin ya. Iya. Ya, yang lainnya boleh bergabung kalau mau bertanya tentang usaha ini atau usaha selada ini, boleh ya. Di 0811 400 9250, sahabat budaya, mungkin ada yang mau ikut untuk mengembangkan usaha selada, ada foundernya langsung, bisa langsung bertanya, sahabat budaya. Siapa tahu ada yang mau mengembangkan usahanya juga, boleh ya, di 0811 400 9250. Oke, kita melanjutkan sembari menanti untuk yang mau bergabung. Apa rencana ke depannya untuk pengembangan bisnis tak ini? Dan apakah ada rencana untuk melakukan diversifikasi ke jenis sayuran lain atau memperluas jangkauan pasar hingga mungkin ke luar negeri atau di luar dari Sulawesi Selatan? Ya, silakan. Oke, sebenarnya kami punya mimpi, Kak. Ya.
Mimpi boleh ya, mimpi iya, ya. bener kan, Kak? Mimpi boleh. Iya, betul. Iya, Sebenarnya kita ada mimpi bagaimana kita bisa membuka lahan-lahan yang tidak terpakai di wilayah-wilayah lain sehingga teman-teman disabilitas itu bisa berdaya. Seperti itu. Iya. Bahkan kalau sebenarnya untuk keluar kami sangat punya mimpi besar itu, bagaimana produk kami bisa ekspor keluar dan bisa diterima. Kalau sejauh ini alhamdulillah bulan kemarin itu produk kami sudah dibawa ke Bandung, Kak. Oh, iya. Tapi baru tataran Indonesia Konsumen lah ya. ya, konsumen. Betul. Nah, itu nanti mereka pasarkan di Bandung. Oh, begitu. Seperti itu. Oh, iya. Kalau ada yang mau beli, pesannya berapa hari mungkin kalau mau bawa oleh-oleh begitu ya? Berapa hari pemesanannya? Kalau pemesanan sebenarnya nanti di atas tanggal 17 itu akan selalu kita readykan, Kak. Jadi kalau pemesanan gitu. itu bisa segera kita siapkan. Tapi setiap bulan pasti produksi ya? Pasti, Kak. Pasti produksi. Berapa kilo atau berapa gram biasa diproduksi kalau umpama rata-rata gitu ya? Kalau hitungan dalam sebulan itu bisa 5 sampai 10 kilo aman, Kak. Mantap ya. Iya. Dan selama ini omsetnya lumayan? Lumayan, Kak. Alhamdulillah, bisa mempekerjakan ya. Betul. Apalagi yang di sampingnya juga bisa Iya. ya. Apalagi kita kan sebenarnya sudah berjalan 2 tahun kan, Kak. Artinya sudah ada impact yang kita berikan kepada teman-teman. Seandainya mungkin baru beberapa bulan berjalan, pasti kami masih meraba-raba. gitu. Tapi kan ini sudah jalan 2 tahunan lebih, hampir 3 tahun lah, Kak. Iya ya. Makanya Anda stay juga di situ ya. Betul. Kalau tidak ada impactnya Kak Anti ya otomatis saya nggak stay di sini ya Kak Anti Betul. ya. Itu katanya itu ya. Iya. Yang berikutnya mungkin apa saran tak bagi rekan-rekan UMKM lain yang ingin melakukan inovasi produk pangan dari bahan-bahan yang tidak umum begitu. Dan closing statement sekaligus untuk topik kita hari ini. Silakan Ki. Oke, terima kasih, Kak. Kalau berbicara mengenai saran untuk teman-teman UMKM, saya pikir apapun itu sebenarnya bisa dikerjakan. Pokoknya jangan pernah takut untuk gagal, karena saya yakin apapun yang kita kerjakan ketika kita yakin pasti suatu saat nanti akan berhasil. Kemudian untuk teman-teman yang ada di luar sana, khususnya teman-teman disabilitas, kami punya tagline, Kak. Ya. Bertani tanpa batas. Iya. Mantap. Artinya tidak ada batasan untuk teman-teman berproses, berprogres dan menghasilkan apa yang bisa kita hasilkan. Oke, terima kasih banyak untuk Kak. Isman sudah hadir bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Sukses untuk usahanya. Siap, Semoga Kak. dengan hadirnya di sini bisa mengembangkan usaha lebih maju lagi ya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Isman ya. Assalamualaikum Oke, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.